Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita publish di sebuah website ya, publish naskah gitu. Mungkin kali ini yang pertama aja dulu ya, tiknya. Ini saya berikan halaman website Narasi Pos ya. Seperti ini ya tampilannya ya. Nah, saya akan memberikan eh, draft dulu ya, sebuah naskah yang akan di draft seperti itu ya. Nah, yang keduanya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang desainnya atau yang mananya. Nah, teman-teman, eh, sebelum kita belajar dulu publishnya, maka yang pertama kita lakukan, kita harus login dulu ya ke sebuah website dengan akun masing-masing ya. Nah, saya akan buka dulu ke ke sebuah akun website narasi pos narasi literasi ya. Eh, jadi ketika kita memiliki sebuah akun di sebuah website ya akunmu. Nah, yang pertama adalah kita login dulu ya. Kita login dulu biasanya adminnya itu memberikan akun login ke website itu ya, ke WordPress-nya. Nah, yang pertama adalah kita klik. Oke, ini saya berikan dulu login ke sebuah ini. Nah, ya. Jadi ketika itu kalian akan disodori untuk eh, menuliskan email ya atau username, email sama passwordnya. Kalian masukkan passwordnya, lalu kalian klik di sini ya, lalu login ya. Bentar ya, ini eh, agak. Nah, eh kalian akan mendapatkan tampilan dashboard ya. Ini tergantung pada akunmu sendiri ya. Di user itu eh, ada beberapa tingkatan ya. Dan penampilan di dashboard itu tergantung pada tampilannya. Nah, saat ini kedudukan akun saya adalah sebagai admin ya. Jadi bisa melihat secara lengkap tampilan di dashboard itu ya. Nah, eh, yang akan saya ajarin ketika kalian buka dashboard, maka kalian klik dulu ini ya. Nah, post, lalu kalian cari add news post ya, add new post. Kita klik ya. Nah, di sini eh, ini adalah tempat draft naskah ya. Nah, draft naskah ini jadi ini untuk judul ya. Lalu ini tampilan untuk naskahmu ya. Ini di sini kotak ini. Jika selesai selesai menulis naskah ya. Nah, lalu kalian akan disodori untuk mengisi ya, mengisi kata kuncinya ya. Fokus keypress ya. Lalu ini ada tampilan seperti ini. Nah, selagi ini nggak boleh diisi ya, nggak perlu diisi ya, karena biasanya mesin itu sendiri akan mengisinya ya. Lalu meta description ya, biasanya meta description biasanya gitu diisi sesuai dengan lead ya, the lead ya, seperti ini ya. Lalu setelah itu, setelah ini diisi, ini akan dicek ya.
kekurangannya apa aja ya. Nah, ini belum ada ya ininya. Nah, jika ini udah selesai semua, maka akan beralih ke bagian ini ya. Bagian ini di bagian pos ya. Di sini akan ada tampilan author. Author itu jadi penulisnya ya. Eh, Siapa yang ngedrap ya, yang utak-atiknya di sini ya. Nama misalnya kamu namanya Dia Dwi, maka ini akan tulis Dia Dwi ya. Nah, lalu kita akan periksa satu persatu di sininya. Lalu mengisi kategorinya apa, naskah itu ya. Lalu tagnya apa gitu ya. Eh, dan penulisnya ya. Jadi jika itu naskahmu, maka tulis namamu. Tetapi jika kamu ngedrap naskah temanmu, maka tulis nama temanmu itu di sini ya. Setelah itu eh, kamu bikin image-nya. Ini adalah tempat untuk bikin image ya. Ya, jika udah selesai, maka kamu coba untuk publish di bagian ini ya. Udah paham ya sampai sini ya? Nah, saya akan berikan satu contoh ya, sebuah naskah yang akan kita otak-atik gitu ya, bagian siwanya itu ya. Nah, ini contoh satu naskah ya, karya Mbak Nikmah Padeli ya. Nikmah Padeli ya. Ini kita akan eh, ini judul ya. Kita coba kita ini kan ya judul. Nah, Nikmah Padeli ini nama nama penulisnya ya, nama penulisnya. Lalu ini nama websitenya ya. Ini naskahnya ya. Ini sumbernya ya. Eh, kita ini kan ya. Ya, ini sumber juga, ini subjudul ya. Intinya eh, apa ini naskah yang sudah diedit KBBI-nya oleh salah satu admin NP ya, Mbak Mila ini ya. Nah, kita ini ini ada ini ya, ada tampilan ini ya. Kita coba ini kan dulu ya. Ah, ya. Nah, kita ini masih kosong ya, naskahnya masih kosong. Nah, diusahakan kita menulis naskah itu, diusahakan kita belajar eh, menulis lead. Ya, biasanya lead itu adalah sebuah paragraf atau sebuah kalimat apa beberapa kalimat gitu ya, yang menyatakan isi ya rangkuman dari naskah itu sendiri gitu. Boleh diambil dari salah satu paragraf di sini atau boleh juga mengambil apa beberapa kalimat yang menurut kamu benar-benar mencerminkan eh, naskah itu sendiri ya. Oke, yang pertama ini judul. Setelah itu kita eh, mengisi lead-nya ya. Nah, kita baca ulang dulu naskah itu ya. Setelah itu kita eh, mengisi lead ya. Kita coba karena ini mengenai pemantasan ini ya, apa eh, pengentasan kemiskinan, kita cari lead-nya ini ya. Nah, penulisan judul apa penulisan lead kita harus ini kan dengan italik ya, lalu diketengahkan ya, center. Nah, setelah itu di-codekan ya. Kita klik ini, lalu kita code. Nah, ini udah code ya. Nah, lalu
ini nama penulis, ini udah benar di tengah ya, dengan di boldkan ya, diinikan, diklikkan ya, di bold ya. Nah, udah. Nah, setelah itu untuk nama websitenya sendiri kita harus boldkan juga ya. Nah, lalu yang kita lakukan adalah subjudul kita H2-kan ya. H2-kan ya. Ini H2 ya. Subjudul itu H2. Nah, kalau misalnya anak subjudul ya, maka H3. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa, kalian bisa lakukan di bagian ini ya. Ya, biasanya nih kita pilih SML gitu ya. Subjudul biasanya di L gitu ya, biasanya gitu ya. Tergantung ukurannya berapa ininya. Nah, karena saya udah setting di website ini udah disetting jadi H2, jadi kita nggak perlu capek-capek eh, mencari apa ukurannya ya. Nah, kita cek yang lainnya, subjudulnya ini ada harga, kita H2 kan, ya. Nah, H2, ya ini konsep Islam juga, H2, oke. Nah, kita coba dulu H2 ya, H2 kan, oke. Nah, ini kalimat terakhir, naskah itu harus ditutup dengan tanda, ya. Nah, ini kelihatan tanda ini, ya, tanda kurung seperti ini, lalu ini, ini maknanya adalah bahwa naskah itu sudah ditutup, ya. Nah, kita cari lagi. Nah, untuk dalil, ya, dalil Islam, ini biasanya kita punya settingan diitalikan, ya. Nah, diitalikan, itu ya. Nah, nah kita cek, ya. Setelah ini kita cek, ya. Nah, kita cari kata kuncinya apa nih, ya. Ini fokus keyphrase adalah kata kunci. Kata kunci biasanya dari kata judul itu, ya. Nah, judulnya pengentasan kemiskinan, fakta atau retorika, ya. Nah, apa fokus yang pertama, yang bagus itu biasanya di awal kata di awal kalimat judul itu, ya. Nah, ini masih kosong ya, ya. Nah, ini masih banyak kesalahan ya. Ini udah diketahui kalimatnya ada 748 ya. Lalu juga ada judul, lalu ada SEO titel apa judul di SEO itu udah bagus ya. Nah, kita cari ini meta description-nya masih kosong ya. Lalu apa kata kuncinya belum ada, internal link belum ada, outbound link belum ada, image juga belum ada, ya. Nah, kita akan mulai mengisi judulnya ya, fokus fokus ininya, key phrase-nya, kata kunci. Nah, dari pengentasan kita coba dengan kata pengentasan. Oke. Nah, pengentasan ya. Lalu kita isi meta description-nya. Nah, kita akan ambil dari lead aja yang sudah kita bikin ya. Kita cari lead-nya ya untuk mengisi meta description ya. Nah, kita isi. Oke. Nah, ini terlihat orange ya.
Karena apa? Karena ini melebihi batasan karakter, ya. Di meta description ini eh, harus minimal 126 karakter, ya. Tapi jangan lebih dari 156 karakter. Nah, bagaimana caranya supaya orange ininya itu hijau? Nah, kita bisa potongin, ya, kayak gitu. Nah, kita bisa ini, oke, up, mengelola aset, ya. Nah, ke sini ya. Nah, ini sampai hijau ya. Ya, ini karena minimal 126 karakter, maksimal 156 karakter. Nah, meta description ini akan tampil pada eh, halaman di Gogo itu, ya, yang kita sodorkan ini gitu. Makanya diusahakan mencari lead atau mengisi meta description itu yang benar-benar menarik gitu ya. Nah, sementara untuk di lead ini kita bisa menulis, ya, lebih banyak daripada meta description gitu ya. Tetapi usahakan menarik pembaca bahwa lead ini sudah merangkum dari naskah kita itu sendiri, ya. Nah, kembali kita kembali ke sini ya. Nah, ini masih sioknya masih orange ya. Nah, ini kita cari kata kuncinya, ya. Lalu ini slide nggak perlu diisi ya, karena akan mesin akan mengisi sendiri ya. Meta description udah udah apa diisi. Nah, kayak sinonimnya. Nah, kita nih kata kuncinya ya. Kita ini kan dulu outbound belum ada ya, image belum ada, internal link belum ada. Ya, kata kunci introduce-nya itu ini merah. Kenapa gitu ya? Ini nanti saya jelaskan ya. Nah, kata kunci dalam subjudul ya ternyata masih kurang ya, ya. Jadi harus ditambahin lagi ya. Nah, ini kata kunci penyebaran kata kunci gitu ya. Ternyata masih kurang ya, Mas ada tapi masih kurang ya. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus tambahin sinonim gitu ya. Diusahakan kita tambahin sinonimnya ya. Terus ini kata kuncinya itu udah pernah gitu dilakukan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Eh, nah, kita coba ini dulu sebentar. Kayak ini, kita satu persatu dulu. Kita cari dulu kata kuncinya nih, kata sinonimnya. Nah, untuk mencari kata sinonim, biasanya kita harus cari ya satu kata yang terus berulang-ulang dilakukan ya. Nah, seperti ini ya. Kita misalnya kemiskinan kok melahirkan kemiskinan baru ya. Nah, misalnya kita tulis kemiskinan atau apa sih yang inikannya apa banyak yang diulang berkali-kali ya. Nah, sorry aku ya. Kita coba ininya rakyat misalnya ya. Oke, kita coba ya, kita coba aja dulu. Nah, ini kannya. Nah, kita akan pecahin dulu outbound linknya ya. Outbound link, cara mencari outbound link adalah seperti gini ya teman-teman. Ya, kita cari dulu outbound link.
outbound link itu adalah sumber dari yang lain gitu dimasukkan pada naskah kita ya. Nah, caranya adalah ini seperti ini ya. Sumbernya kan dari presidenry ya .go.id. Nah, kita ini kan seperti ini ya. Nah, highlight ya, lalu copy ya. Nah, kita cari yang ini, Mbak. Ya, kita cari ini link, kita masukkan, lalu ya, ini udah kan? Nah, seperti ini. Ini namanya outbound link ya. Ini namanya outbound link. Kali lagi ya. Caranya adalah kita highlight, up, kita highlight ya, kopas ya, kita klik ini ya, URL. Nah, baru kita ya. Jadi jangan sampai ininya ke sini, Mbak. Ya, jangan itu ya. Nah, kita cek nih outbound link-nya udah belum ya. Nah, udah ternyata outbound-nya udah ya. Nah, kita cari eh, internal link-nya ya. Kita cari internal link-nya. Nah, kita cari internal link dari sini, Mbak. Ya, dari Yos kita cari di bagian internal link ya di sini. Ya, nah kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul internal link-nya ya. Nah, kalau misalnya website itu tidak punya Yoast Premium, maka kita harus cari dulu di sebuah sebuah link yang pernah publish di media itu sendiri gitu ya. Nah, kebetulan di website Narasi Pos ini udah diinstal gitu ya, yang Yoast Premium, jadi memudahkan apa mencari internal link-nya ya. Nah, di sini ada beberapa ya, gurita kapitalisme di tengah wacana pengentasan, solusi pengentasan kemiskinan hanya ada dalam Islam ya. Ini ada beberapa. Nah, kita misalnya cari ini ya, yang ini aja. Nah, kita kopas ya. Nah, kita cari eh, dimasukkan pada sebuah salah apa di antara paragraf ya. Nah, misalnya di sini ya, kita ambil sini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik kanan. Nah, ini ada link ya, ya. Lalu kita masukin ya, ya ini seperti ini ya. Lalu kita enter ya. Nah, nah setelah itu kita di ini ya, di apa? eh, digrupkan ya. Seperti ini ya. Nah, ini nanti itu akan ketika orang baca ini akan langsung ada halaman ini ya. Nah, untuk sementara bagi dirimu yang masih apa pemula, nggak apa-apa mengisi apa internal link masih lengkap seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu udah banyak menguasai lebih dalam lagi, ini kita nanti ajarin bagaimana cara masukin internal link yang tidak memakai embel-embel ini ya, langsung pada solusi pengentasan ini ya. Untuk sementara ini aja dulu untuk pemula ya. Nah, kita cari, kita coba cek lagi, udah ada nggak internal link-nya, ya. Nah, ternyata internal link-nya udah ada, ya. Nah, sekarang kita pecahi ini ya, ya. Kata kuncinya dalam subjudul
harus ini lagi, harus diperbanyak lagi nih gitu ya. Nah, kita di subjudul ini kita ambil eh, kata kuncinya pengentasan, lalu sinonimnya rakyat ya. Nah, kita kita cari subjudul ya, konsep ini. Gimana caranya nih supaya ini pengentasan semu ya. Ini kita cari, ini pengentasan sudah ada ya, kayak gini. Ya, kita harus tambahin kata kunci atau sinonim yang eh, dalam dalam subjudul. Nah, kita misalnya kayak gini ya, kita coba ya. Pengentasan kemiskinan dalam, misalnya kita nggak mau panjang ya. Nah, kita coba nih. Nah, ternyata udah hijau ya. Nah, ini keyphrase introduction ya, kata kunci di awal paragraf. Kenapa merah? Karena settingan di website NP ini memakai code. Jadi jadikan code ini ya. Tadi kan udah lihat kan code-nya kayak gitu. Nah, ini udah dijadikan code. Kalau kita tidak tidak memakai settingan code, maka ini akan hijau ya. Code itu hanya sebagai penegasan gitu bahwa ini loh dari rangkuman dari naskah itu sendiri gitu ya. Nah, ya ini dibiarkan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita setelah ini selesai, ini kata kuncinya ternyata udah pernah digunakan ya. Ini kata kuncinya gitu ya, udah pernah digunakan gitu. Nah, oke, setelah itu kita akan mengisi image-nya ya. Nah, untuk image maka kita harus klik ini ya. Nah, kalian harus cari bagian post ya, bagian post kita cari. Nah, ini bagian image-nya. Namun sebelum ini kita mengisi bagian image-nya, kita isi dulu nih. Ya, nih autornya ya, kelihatan ini ya. Nah, karena ini rubrik opini, maka kita cari opini ya. Ya, opini ya. Nah, lalu tagnya apa? Ya, tagnya misalnya kemiskinan. Kemiskinan ya. Lalu misalnya fakta ya, retorika ya. Lalu misalnya eh, rakyat ya, rakyat miskin ya, atau yang lainnya jangan usahakan jangan lebih dari 5 ya. Nah, kenapa kita diminta tagnya gitu? Jadi ketika kita mencari naskah kita atau orang lain mau mencari gitu ya naskah tentang pengentasan kemiskinan, nah maka kita bisa misalnya dengan klik kemiskinan atau rakyat miskin atau retorika gitu. Nah, ketika orang menuliskan kata-kata itu, maka akan langsung naskah kamu itu akan tersodor gitu ya. Seperti itu tagnya. Nah, penulisnya siapa? Nah, kalau misalnya dirimu sendiri, naskah itu adalah hasil karyamu, maka kamu tulis di sini ya. Nah, sementara kalau misalnya kamu publish naskah punya teman atau punya orang lain, maka kamu harus tuliskan nama
orang itu, ya. Seperti saat ini saya mau publish naskahnya Mbak siapa ini? Mbak Nikmah, ya, Nikmah Padili, ya. Maka kita cari, ya, Nikmah. Nah, ini sudah ada ya nama beliau. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini, berarti nama penulis ini udah terekap di website itu sendiri, ya. Tetapi kalau belum, maka tidak akan muncul di ininya, di apa lampirannya. Makanya ketika kita mau mengisi naskah apa nama writer itu, kita tunggu dulu, tulis dulu nama nama depannya, ya. Kalau muncul nama belakangnya berarti orang itu udah eh, terekap gitu. Nah, kalau belum, berarti naskah itu kita harus draft dulu ya di bagian ini, baru kita edit nama beliau untuk dimasukkan di rekap ya. Karena apa? Kalau kita tidak rekap, maka naskah ini akan hilang ya. Naskahnya ada, tapi nama penulisnya nggak ada gitu ya. Seperti itu ya. Nah, setelah diisi semua ya. Nah, kita download image di bagian ini ya, Mbak. Ya. Nah, kita klik ini ya. Nah, kita coba. Kebetulan saya udah membuat satu image gitu ya untuk naskah itu. Nah, kita klik ya. Kita klik. Oke. Nah, pengentasan kemiskinan ya. Nah, kita klik di sini ya. Pengentasan kemiskinan di sini udah gitu kita bentar dulu. Set future image ya. Nah, ini udah ya, udah selesai ya. Nah, kita nah, ini tinggal dua lagi ya. Nah, seperti tadi saya bilang, saya udah jelaskan ini karena ada settingan code ya. Nah, yang ini karena kata kunci itu pernah dipakai oleh naskah yang lain gitu ya. Nah, kita drop dulu ya. Kita drop ya. Kita lihat dulu tampilannya. Udah benar nggak? Ya. Nah, nah ternyata ini udah terekap ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang dimaksudnya dengan code. Ya, jadi karena NP itu disetting gitu ya dengan memakai ini ya. Nih yang kotak ini gitu. Nah, ini namanya code ya. Kalau misalnya nggak pakai ini, maka di sionya akan hijau gitu ya. Tapi ini nggak berpengaruh gitu ya. Nggak berpengaruh eh, apa penilaian SEO karena kalau SEO-nya misalnya lebih dari 15, nah itu naskah udah bagus banget gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini outbound link-nya, ini subjudulnya ya, seperti ini. Ya, teman-teman, udah selesai semua ya. Nah, ya, ini Mbak Nikmah. Nah, buat kamu-kamu yang ingin misalnya fotonya dipasang gitu di sini, silahkan ambil apa kirimkan, kita edit gitu ya. Nah, karena orang ini nggak ngirimin fotonya, maka kita pakai logo NP aja gitu ya. Dipersilahkan bagi kamu yang mau kirimkan eh, fotonya ya. Nah, itu. Nah,
Setelah ini apa kita kembali ya. Kita kembali ya. Bentar dulu aku sebentar dulu ya. Aku inikan dulu yang lain. Oke, seperti ini ya, Mbak. Ya. Ya. Nah, kita lihat nilainya udah berapa? Udah 15 ya. Nah, ini eh, kita save dulu ya. Setelah udah selesai semua ya, baru kita publish ya. Di sini publish ya. Kita publish ini ya. Publish. Nah, setelah publish kita copy ya. Copy, kita share kita share di Konapos ya. Nah, kita kembali, kita lihat tampilannya. Nah, naskahnya udah mejeng gitu ya. Ya. Nah, naskahnya ini sudah ada ya. Naskahnya sudah ada kayak gitu ya. Udah udah selesai ya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan ajarin sampai ini aja dulu ya tentang cara publish naskah gitu ya. Ini kan dulu. Eh, Silahkan kalau ada yang mau ditanyain ya. Terima kasih.